wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya guys ya. Kalau bosan-bosan nih ya dengerin cerita ataupun gue aja cerita dari Fisky ya. Waduh, jangan sampai bosan dong yang pastinya. Nah, di sini kita bakalan cerita lagi di depan cerita. Kenapa Fisky sebutnya depan cerita? Karena kita curhatnya di depan kamera. Gak ada ini, cuma sekedar cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi pandangan tentunya. Dan buat teman-temannya yang memang mau ngebagi cerita, ngebagi pendapat dan pengalaman, boleh banget nih DM Fisky lewat Instagram ataupun cek di kolom komentar, ataupun juga bisa reply nih di status WA-nya Fisky. Nah, langsung kita cerita nih, kita masuk ke pokok bahasan yang udah ditunggu-tunggu. Nah, kemarin itu kan sempet Rizky ngebikin snap tentang hal apa sih yang mau bakalan kita bahas selanjutnya. Nah, dari teman-teman banyak yang nge-reply tentang yang pertama, bagaimana caranya move on, dan yang kedua itu gimana atau alasannya kenapa sih kita harus jomblo gitu. Hal itu sih menurut Rizky tuh banyak benar-benar berkesinambungan ya. Jadi kayak kereta api belakang gerbong satu dan gerbong dua. Nah, move on nih, pertama kita bahas tentang move on nih. Sebelumnya kita tuh harus tahu sih pengertian move on itu apa. Jadi cara pandang teman-teman juga mungkin berbeda sama Fisky. Kalau Fisky mengartikan move on itu kita kayak meninggalkan sesuatu nih, atau bisa dikatakan hijrah dari sesuatu. Nah, kenapa dengan hal tersebut atau Fisky bilangnya meninggalkan sesuatu bukan melupakan sesuatu? Karena banyak mungkin ada teman-teman juga yang mendefinisikan bahwa move on itu kita harus melupain. Ibaratkan dalam hubungan percintaan nih, kita harus ngelupain mantan kita nggak boleh inget-inget lagi. Nah, kalau menurut Fisky itu salah, justru kita nggak boleh loh ngelupain dia, karena ibaratkan sebuah buku, kalau buku itu kosong maka dia udah pernah menorehkan tinta-tinta indahnya kan di situ. Asik, so ngerti banget lah ya. Nah, sebenarnya nggak ke arah situ, kita lebih kayak menghilangkan rasa, bukan move on. Nah, terus gimana sih caranya menghilangkan rasa? Banyak yang bilang maka kita harus beralih nih, harus punya orang buat menggantikan posisi dia. Nah, sama aja kalau kita mencari orang lain untuk melampiaskan rasa tersebut, kita juga bakalan mengulang nih, bakalan ada di lingkaran tersebut ya. Setelah kita suka sama seorang, kita bakalan move on, suka cari pengganti lagi, move on lagi. Dan itu move on itu, ketika teman-teman emang move on itu berada di tingkat atau move on dari orang yang teman-teman suka banget, atau yang bisa dikatakan cinta suci. Cinta suci udah kayak judul film. Nah, ataupun ya bisa dibilang kan pure teman-teman emang suka sama dia, terus move on itu emang susah, fasenya bakalan butuh waktu yang lama, effort, terus teman-teman butuh emang orang-orang yang pendukung teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk hal tersebut? Memang kita tuh fitrahnya emang deket sama Tuhan kan, kita fitrahnya itu hatinya itu terikat sama Tuhan. So makanya yang pertama pasti kita harus lakukan adalah meminta pertolongan sih sama Allah. Nah, Fisky bukan orang yang alim banget, enggak ya. Nah, jadi kita secara umum aja nih, kita minta sama yang pemilik hati kita nih, kita minta disadarkan, kita minta dibantu supaya lebih cepat move on-nya. Lalu yang kedua, ataupun secara pemikiran umum, kita juga bisa move on ketika kita memang nemuin suatu alasan nih, why, kenapa kita harus move on dari dia. Bisa yang pertama misalnya teman-teman dalam pacaran gitu, mungkin yang udah pacaran gitu, teman-teman bisa kayak mungkin dia selingkuh. Nah, untuk kalau udah selingkuh sih buat apa lagi ya? Karena menurut Fisky kalau udah selingkuh itu kayak penyakit. Kalian tahu, penyakit yang berulang-ulang. Jadi penyakit itu kayak penyakit yang nggak bisa diobatin, kecuali emang ya dari niatan diri dia sendiri buat sadar. Nah, terus selain alasan yang kuat, teman-teman juga harus punya lingkungan yang memang mendukung teman-teman untuk udahlah, cukup sekian dan terima kasih atas sakit-sakit yang telah kamu berikan istilahnya. Ya, teman-teman butuh emang orang-orang yang mendampingi teman-teman, sahabat-sahabat, bisa keluarga yang memang nanti bisa mengisi hari teman-teman. Dan terus yang ketiga itu emang nggak perlu ngegantungin kebahagiaan kita ke orang lain, karena kalau misalnya teman-teman ibaratkan aja teman-teman udah ngegantungin rasa bahagia teman-teman ke orang lain, ya bakalan susah. Sakitnya ke siapa? Ya diri teman-teman. Nah, dengan hal tersebut, mengingat hal tersebut, teman-teman lebih bisa lagi, dan harusnya menjadi motivasi teman-teman untuk cukup sih pacaran, atau cukup sih untuk terlalu suka sama orang-orang. Suka itu wajar, fitrahnya manusia untuk suka sama orang lain, tapi kayak kita harus mengatur kadar rasa suka ya, kayak kita mengatur konsentrasi garam mungkin yang ada FMIFA nih. Nah, sama seperti hal tersebut. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Hal yang bisa kita lakukan yaitu kita kayak lebih menyibukkan diri dan jadi orang yang lebih produktif lagi. Contohnya kayak kita bisa gemar membaca buku, atau yang biasanya kita nggak pernah baca buku, kita bisa nih membiasakan diri untuk
sehari 3 lembar membaca buku. Boleh buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang mata pelajaran, hal buku apapun itu, karena itu bakalan buat teman-teman lebih produktif lagi gitu. Nah, terus pastinya bukan cuma menyibukkan diri aja sih, teman-teman berdamai nih sama masa lalu, teman-teman tetap sahabatan nih sama mantan tersebut atau orang yang memang teman-teman mau move on ini gitu. Tetap jaga persahabatan, jaga selalu baik sama orang lain. Dan untuk yang selanjutnya, trik terakhir sih kalau menurut Rizky itu, teman-teman baik ke semua orang. Tapi baiknya ini bukan berarti teman-teman itu kayak gimana ya, kayak menghindari atau baik buat caper gitu, bukan. Tapi emang pure teman-teman mau baik ke orang lain. Ketika orang butuh bantuan, teman-teman bantu. Ketika emang orang tersebut butuh pertolongannya, teman-teman tolong. Jadi kayak kebahagiaan teman-teman itu bersumber dari banyak hal. Dan pastinya daripada teman-teman ngebagi ini rasa sayangnya ke orang lain yang belum tentu sayang balik nih ke teman-teman, jadi lebih baik sayangnya itu fullnya itu ke Allah, ke Nabi, terus ke keluarga kan. Bayangin aja loh, mereka yang nggak nemenin teman-teman dari bayi, nggak ngasih makan gitu kan, teman-teman rela-relain ngasih semuanya. Dia minta ini dikasih, minta B dikasih, minta C juga dikasih, kan sayang banget kan. Mendingan dedikasi ini diri teman-teman buat keluarga. Teman-teman persiapkan diri teman-teman untuk menyukseskan diri, untuk membantu keluarga. Karena banyak sih kata-kata kayak yang bilang saingan kita itu bukan diri kita sendiri, bukan diri kita lagi, tetapi emang usia orang tua kita buat yang masih punya orang tua nih. Jadi tetap semangat aja. So move on itu memang butuh waktu. Kalau sekarang memang belum bisa, nggak apa-apa. Kita memang butuh waktu, kita harus butuh proses bisa dikatakan. Jadi kalau itu lama pun nggak apa-apa, tetap semangat aja, karena pasti akan ada waktunya teman-teman bisa move on dan berada di posisi nyaman, yaitu jomblo. Next kita bakal bahas video tentang jomblo ya. Sekian dari Rizky, mungkin itu terlalu panjang banget ya. Oke, makasih sebelumnya. Rizky akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.